Bismillah, ketemu Fahmi. Harusnya video ini tuh si Romi yang bawain, tapi karena dia lagi batuk pilek dan suaranya mindeng, akhirnya gue yang gantiin bawain dia. HP ini pun sebenarnya adalah pesenannya si Romi dan ini dipakai sama dia karena kita udah sama-sama tahu ya kalau Romi itu seneng pakai HP yang anti mainstream. Dulu gue inget banget pas pertama kali nongol di e-commerce lokal, Surface Duo ini harganya tuh 30 jutaan, tapi sekarang itu udah mendingan. Ini kita beli yang 6256 di Studio Ponsel itu 20 jutaan. Kalau yang 6128 itu sekitar 16 jutaan. Di sana juga banyak device-device unik lainnya yang kalian bisa cek sendiri. Kotak dusnya kayak gini, agak gede dikit. Isinya ada charger, kabel data, sama bumper pelindung yang pakai lem perekat biar nggak gampang lepas dan udah dipasangin. Jadinya kayak begini. Sejauh ini emang langka banget nih casingnya. Anti goresnya juga pun langka. Nggak heran karena form factor HP-nya sendiri itu unik banget, kayak buku tulis. Ngingetin gua pas masa-masa SMA dulu, padahal dulu gua sekolah jarang banget bawa buku, bukan karena males, tapi biasanya langsung ngapalin aja masuk ke otak. Bumper pelindungnya sebenarnya juga nggak full nutupin sisi-sisinya, ada bagian yang terbuka. Nah, yang pertama nih di port USB-C, yang kedua di area sensor fingerprint. Jadi sensornya bukan nyatu sama tombol power, akurasinya top marko top. Cuma gue gak nyangka aja ya, ternyata Surface Duo ini super tipis banget. Kondisi terbuka cuma 4,8 mm. Kalau kelipet itu 9,9 mm dan beratnya itu lumayan 250 gram. Kaca layar sama bagian luarnya udah dilapis sama Gorilla Glass 5. Surface Duo ini cuma ada warna putih, nggak ada warna lain. Jadi desain luarnya itu udah oke banget, ada logo Microsoft-nya. Cuma pada bagian dalam itu layarnya rada kurang asik. Ini udah jadi kebiasaan Microsoft ya, kalau bikin laptop itu bezelnya pasti tebel banget. Surface Duo juga sama, ikut-ikutan tebel. Cara pakainya kayak yang gue bilang tadi, persis banget kayak buku. Bisa dibentangin kalau mau pakai dua layar sekaligus, bisa juga dilipat full atau lipat sebagian kalau cuma mau pakai satu layar kayak gini. Cara pakai seperti ini tuh bisa ngasih experience multitasking yang enak banget, nggak ada lawannya. Tinggal bentangin aja, layar kiri bisa dipakai buat nonton Netflix, layar kanan itu bisa dipakai buat browsing atau medsosan. Kalau lagi buka aplikasi di layar kanan, itu juga bisa dipindah ke layar kiri, tinggal geser dan lempar garis bar yang ada di bawahnya. Sebenarnya kalau mau buka aplikasi full screen di kedua layarnya juga bisa, tinggal geser garis bar ke area tengah engsel layar. Nah, cuma nggak enaknya nih, tampilan itu yang di tengah bakal kepotong. Misalnya kalau lagi nonton video yang ada subtitle, jadi susah kebaca deh. Untuk engselnya sendiri enak banget, seret, feel-nya nggak ngoplak-ngoplak ataupun nggak loncer, ngasih feel yang aman dan juga nyaman banget. Kalau buat nonton video, gue lebih suka pakai layar yang kiri karena speakernya ada di situ. Ya, speakernya masih mono, tapi keluaran suaranya menurut gue termasuk asik-asik aja ya, cukup kenceng dan sangat detail. Dan karena Surface Duo ini sebenarnya adalah device yang bisa dibilang buat bisnis, jadi gue bilang jarang banget yang pakai buat main game. Secara spesifikasinya itu masih oke ya, karena dia pakai Snapdragon 855. Wajar sih karena pas pertama kali diumumin itu tahun 2019. Jadi chipsetnya itu 855, RAM 6GB, storage 128 atau 256, nggak ada slot micro SD, baterainya 3577. Bisa gue tebak SOT-nya itu dengan device dua layar begini kurang lebih dapet 5 jam. Secara layarnya kan emang ada dua, masing-masing itu 5,6 inci AMOLED. Tapi kalau layarnya dibentangin, itu bisa jadi 8,1 inci dengan resolusi maksimal 2700 x 1800 pixel dengan refresh rate yang masih 60 Hz. OS-nya sampai sekarang masih stay di Android 10, tapi security patch-nya itu udah up to date tiap bulan. Sekarang kita dapat yang bulan Mei. Katanya Oktober nanti bakal dapat Android 11 juga. UI yang dipakai tentunya adalah Microsoft Launcher, enak,
clean, simple, dan mirip banget sama stok Android. Tapi kalau misalnya kita pakai launcher lain, itu nggak akan kompatibel. Secara device ini punya dua layar, jadi harus pakai launcher bawaannya yang udah pasti optimal berjalan untuk device ini. Pakai kamera di Surface Duo ini juga unik ya, karena kameranya ini juga cuma ada satu di area layar yang sebelah kanan. Jadi bareng ada flashnya. Kalau mau motret selfie gampang karena kameranya itu udah langsung ngarah ke depan muka kita. Tapi kalau mau pakai sebagai kamera belakang, otomatis harus dilipat dulu ke bagian yang layarnya ada kameranya seperti ini, menghadap ke belakang. Nah, terus viewfindernya bisa dilihat dari layar yang menghadap ke kita. Jadi memang agak repot nih sedikit nih, karena memang secara ya ini adalah device yang dikhususin untuk bisnis. Tapi dengan resolusi 11 megapiksel gua ngerasa kualitasnya ini termasuk asik ya. Ya karena karakternya itu mirip dengan kamera tablet lah. Overall bagus, jadi jelas nggak superior. Yang penting detail masih kejaga sama bisa rekam video up to 4K 60 fps juga loh. Mantap. Ya ini adalah sampel dari kameranya si Surface Duo. Settingannya itu gua set ke 4K 60 fps, stabilisasinya juga nyala, HDR-nya juga bisa. Seperti ini kira-kira tampilannya. Dan karena kameranya cuma satu, jadi ini bisa dipakai untuk kamera depan dan juga kamera belakang. Jadi kamera depan dan kamera belakangnya kualitasnya seperti ini. Kita tes ajak lari dikit. Kesimpulannya, menurut gua Surface Duo ini adalah device untuk kalangan yang sangat terbatas saja. Nggak semua orang mau dan bisa ngerasa nyaman ngoperasiinnya. Tapi untuk mereka yang butuh multitasking kelas berat, HP ini bakal terasa mantep banget. Atau ya buat orang-orang yang pengen HP-nya itu anti mainstream, pengen pakai HP yang jarang samaan sama orang lain kayak si Xiaomi ini contohnya. Surface Duo ini dijamin cocok karena pasti cuma segelintir orang aja yang pakai.